Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Asril Pramita Di Anggi Bustari, selaku dosen pengampu mata kuliah studi mandiri 1. Perkenalkan, nama saya Izrul Supriyadi, mahasiswa Magister Fisika ITB, ingin mempresentasikan hasil studi mandiri 1 saya dengan dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Irfudi Kemawan MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mereview kembali paper beliau dan rekan-rekan mengenai Common Gauss Unit Inflation yang diterbitkan pada tahun 2016 di Physical Review. Di sini saya akan menggunakan judul ketidakstabilan perturbasi tensor pada inflasi Gauss unit dengan fungsi coupling kuadratik yang mencakup sebagian besar dari paper tersebut. Nah, pendahuluan syarat inflasi alam semesta, di mana faktor skala mengembangnya alam semesta itu meningkat secara eksponensial yang ditandai oleh parameter Hubble yang konstan. Parameter Hubble itu adalah H, di mana H adalah turunan terhadap waktu faktor skala terhadap faktor skala itu sendiri yang harus konstan. Di mana kalau kita lihat pada gambar tersebut, ruang pada alam semesta ini kita anggap sebagai kotak-kotak yang ada pada gambar ini. Nah, bila kita lihat kotak-kotak ini mengembang membesar ketika awal inflasi hingga alam semesta saat ini, dan ini rasio mengembangnya alam semesta atau rasio ruang yang mengembang ini disebut sebagai faktor skala. Suku Gauss unit memungkinkan bahwa inflasi dapat terjadi karena suku kurvatur pada orde yang tinggi telah dipenuhi. Kami mempelajari bahwa suku Gauss unit akan terkopol dengan suatu fungsi coupling yang bergantung pada medan skalar dan tidak bergantung pada potensial inflator. Nah, fungsi coupling kuadratik diklaim oleh Kanti hanya bentuk ini yang mempengaruhi hasil di antara fungsi coupling monomial. Maka sangat layak untuk meninjau skenario inflasi Gauss unit ini. Nah, prediksi inflasi Gauss unit harus bersesuaian dengan data observasi saat ini, maka dapat digunakan seterusnya atau mapan, maka diperlukan kondisi perturbasi yang lebih umum. Hikmawan menganalisis model Kanti dalam meninjau perturbasi tensor pada metrik yang digunakan. Nah, mereka menemukan adanya ketidaksesuaian pada inflasi Gauss unit dan ketidaksesuaian terhadap data observasi, atau ditemukannya adanya solusi energi negatif. Hikmawan mengajukan apabila potensial inflaton eksis atau digunakan, maka ketidakstabilan sistem perturbasi dapat dihindari. Namun apabila potensial inflaton ini tidak digunakan, ketidakstabilan akan terjadi kembali. Berikutnya adalah inflasi Einstein skala Gauss unit diberikan aksi S yang menjelaskan dinamika inflasi pada saat itu. Kemudian aksi ini akan kami bagi menjadi 3, yaitu S1, S2, S3. S1 menjelaskan medan gravitasi Einstein, dan kemudian S2 menjelaskan mengenai medan skalar kuadrat, gradien medan skalar kuadrat yang akan menghasilkan variasi seperti ini, dan S3 yang menjelaskan mengenai suku Gauss unit itu sendiri. Nah, variasi dari aksi ini sama dengan 0 karena diambil kondisi stasionernya. Kemudian dari tiga ini menghasilkan persamaan medan gravitasi yang dituliskan seperti ini, dan ini adalah medan gravitasi yang diturunkan dari medan skalar. Kemudian digunakan metrik Friedman-Robinson-Walker pada fakta bahwa geometri alam semesta adalah flat, dan faktor skala ini hanya bergantung kepada hanya mempengaruhi kondisi spasialnya. Nah, persamaan gerak yang diperoleh adalah persamaan 3 ini yang diperoleh persamaan dari gravitasi sebelumnya. Nah, fungsi coupling ini adalah fungsi coupling kuadratik yang dikali oleh parameter konstan lambda yang akan mempengaruhi persamaan gerak tersebut. Nah, pada kondisi di awal waktu, di mana suku skala Ricci itu bisa diabaikan terhadap suku Gauss unit, maka untuk keperluan perhitungan yang lebih mudah, angka 1 dan kurang ini bisa diabaikan karena nilai lambda yang sangat besar. Kemudian diperoleh rasio medan skalar terhadap turunannya. Kemudian persamaan ini dimasukkan ke dalam persamaan kedua ini akan menghasilkan persamaan yang ada di dalam kotak ini.
Nah, persamaan kotak ini memberikan dua kondisi sebagai berikut. Kondisi yang pertama ketika parameter Hubble konstan yang menghasilkan turunannya sama dengan 0. Nah, ketika dimasukkan di sini diperoleh solusi inflasi di mana faktor skala pada saat itu meningkat secara eksponensial terhadap waktu yang ditandai oleh parameter Hubble yang konstan. Ini jadi inflasi Boltzmann menghasilkan solusi inflasi. Kemudian beda skalarnya juga meningkat secara eksponensial. Kemudian parameter Hubble untuk yang tidak konstan menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini dapat kita transformasi menjadi persamaan berikut yang ditandai oleh adanya evolusi waktu. Kemudian didapatkan median skalar yang bergantung terhadap A dan Y. Kemudian dilakukan metode numerik untuk hasil yang lebih lengkap tanpa aproksimasi pada kondisi sebelumnya. Jadi angka 1 di dalam tiga persamaan sebelumnya itu tetap dimasukkan karena akan dilakukan metode numerik. Kemudian dimasukkan fungsi coupling kuadratik, kemudian didapatkan dua persamaan ini dan dua persamaan ini dimasukkan ke dalam persamaan kedua dengan cara yang sama, kemudian didapatkan persamaan yang ada dalam kotak ini. Kemudian akan dibuat grafik antara N dengan T. Nah, N ini adalah jumlah e-folding, yaitu seberapa besar faktor skala tersebut meningkat secara eksponensial. Nah, di sini grafik antara N dan T, di mana ketika T semakin besar, e-folding ini itu juga meningkat secara eksponensial. Nah, ketika lambda ini makin besar, negatifnya makin besar, maka ini akan melambatkan proses inflasi itu terjadi. Lihat bahwa ketika lambda 10 pangkat 4, maka lebih cepat dibandingkan 10 pangkat 5. Seperti itu. Jadi semakin besar lambda, maka semakin lambat proses inflasi itu terjadi. Selanjutnya oleh Hikmawan dilakukan perturbasi tensor pada metrik Friedmann-Robinson-Walker, di mana di sini ada perturbasi tensor HIJ yang bergantung pada aksi spasial. Kemudian akan diperoleh aksi yang sama dengan sebelumnya dan dilakukan penyederhanaan, didapatkan persamaan aksi yang bergantung kepada nilai perturbasi tensor itu sendiri. Nah, dilakukan variasi aksi yang pada keadaan stasioner akan didapatkan persamaan osilasi perturbasi tensor yang bergantung terhadap parameter alfa, di mana alfa tersebut adalah 1 ditambah H turunan fungsi coupling kuadratik. Nah, kondisi alfa ini ada dua, yaitu ketika alfa lebih dari 0, sistem akan stabil atau sesuai observasi. Namun ketika alfa kurang dari 0, maka sistem tidak stabil atau memiliki energi negatif. Nah, persamaan osilasi ini mempunyai persamaan CS kuadrat, di mana CS kuadrat disebut adalah kecepatan suara efektif. Kecepatan suara menjadi suatu parameter observasi yang diharuskan harus lebih dari 0. Nah, ketika diplot bahwa CS kuadrat terhadap e-folding ini memiliki nilai yang definit negatif sama inflasi. Dan dapat dikatakan bahwa sistem inflasi Boltzmann tidak stabil di bawah pengaruh perturbasi tensor. Maka diajukan teori Manogo untuk inflasi Boltzmann, maka ditambahkan potensial inflaton yang selalu positif di aksi awal. Kemudian diperoleh persamaan medan gravitasi dengan potensial inflaton. Kemudian dengan cara yang sama didapatkan tiga persamaan gerak ini yang sebenarnya ini sama dengan yang di awal, namun ditambahkan suku potensial inflaton. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam aksi, didapatkan Hamiltonian sistem, dan ini dapat kita tinjau bahwa inflasi akan stabil jika alfa lebih dari 0. Nah, ketika potensial inflaton sama dengan 0, berarti tidak ada suku ini,
diperoleh dua kesimpulan. Jika ini epsilon H ini kurang dari 1 atau sangat kecil sekali, maka alfa ini harus kurang dari 0. Karena ketika ini negatif, alfa harus negatif agar terhindar dari ghost atau energi negatif. Namun ketika alfa kurang dari 0, tidak kompatibel dengan observasi. Nah, model inflasi kosmologi tidak dapat digunakan sebagai model kosmologi yang mapan. Kemudian ketika V tidak sama dengan 0 atau lebih dari 0, masih memerlukan syarat alfa lebih dari 0 untuk epsilon H yang sangat lebih besar daripada 1. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah fungsi coupling kuadratik yang diajukan oleh Canty memenuhi terjadinya inflasi secara alami. Secara numerik telah diselesaikan dinamika perturbasi tensor dan menemukan adanya ketidakstabilan gradien pada perturbasi tensor dalam model ini. Kami menunjukkan bahwa inflasi Gauss-Bonnet dapat tanpa potensi Newton tidak lain secara fenomenologis. Faktanya pada energi tinggi saat era inflasi semesta belajar bila mempertimbangkan suku Gauss-Bonnet sebagai koreksi medan gravitasi. Kemudian itu presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.